Belum genap 1 tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer dipecat Presiden Prabowo usai jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus Noel jadi momentum berbenah bagi Kemenaker dan evaluasi kinerja bagi pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Inilah catatan Kompas TV, jangan ada Noel kedua di Kabinet Prabowo. KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan 10 tersangka lain diduga mengetahui, membiarkan bahkan meminta uang dari praktik korupsi di kementeriannya. Mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar kelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Korupsi yang melibatkan Noel selain menambah panjang praktik korupsi di Kemenaker, patut dijadikan momentum perbaikan menyeluruh. 5 Juni 2025, KPK menetapkan 8 tersangka dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing sepanjang 2019-2024. Kasus melibatkan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Direktur Pengendalian Penggunaan TKA. Uang terkumpul diperkirakan mencapai 53,7 miliar rupiah. 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan berkaitan dengan kasus tindak pidana pemerasan dalam pengurusan layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal sebelum resmi masuk Kabinet Merah Putih, Noel dengan lantang dirinya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Ya, dalam pidato Pak Prabowo, jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya, APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. KPK menjelaskan modus di kasus Noel, para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Bagi mereka yang menolak akan diperlambat, dipersulit atau bahkan tidak diproses. Noel diduga menerima uang hingga Rp3 miliar di akhir tahun lalu. KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor dalam operasi tangkap tangan itu. Tim Liputan, Kompas TV. Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer tentulah sangat ironis. Noel yang kerap bersuara lantang menyuarakan korupsi, ternyata berdasarkan temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi, diduga sudah terima uang dari hasil pemerasan pembuatan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sejak baru 2 bulan jadi wamenaker. Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo memperingatkan menteri-menteri Kabinet Merah Putih supaya tidak korupsi, apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Penangkapan wamenaker Immanuel Ebenezer membuktikan perintah Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya dipatuhi. Karena itu, sikap Presiden Prabowo yang tidak pandang bulu patut mendapat apresiasi. Meski sama-sama dari Partai Gerindra, Presiden Prabowo langsung memecat Noel. Apresiasi juga untuk KPK yang menangkap tangan
orang di lingkaran presiden. Semoga ini pertanda baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentulah tidak cukup dengan memecat Noel saja. Perlu langkah lebih keras serta untuk pembenahan korupsi. Sebab korupsi di pusat dan daerah ternyata masih terus terjadi. Sebelumnya, operasi tangkap tangan KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kebijakan menaikkan gaji pejabat sebagai salah satu upaya mencegah korupsi ternyata tidak cukup. Buktinya sudah memperoleh fasilitas tunjangan jabatan, bahkan juga sudah jadi komisaris PT Pupuk Indonesia. Noel tetap korupsi. Perlu langkah pengawasan lebih ketat dari pihak dalam maupun luar pemerintah supaya celah korupsi semuanya tertutup. Masyarakat sipil dan publik harus turut serta melakukan pengawasan. Penangkapan Wamenaker Noel harus jadi momentum bagi Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembantunya. Jangan sampai ada Noel yang kedua atau bahkan Noel ketiga tertangkap operasi KPK. Perintah Presiden agar aparat hukum jangan ragu menindak tegas menteri yang terlibat korupsi sudah benar. Tapi evaluasi kinerja menteri juga perlu supaya tahu apakah semua menteri sudah sejalan dengan kebijakan, arahan atau perintah Presiden. Jangan cuma laporan semua berjalan baik alias asal Bapak senang. Pembenahan di tubuh Kemenaker juga sangat dibutuhkan. Terbongkarnya kasus dugaan pemerasan Wamenaker Noel mengindikasikan lemahnya mekanisme pencegahan dan pengawasan korupsi di Kemenaker. Tata kelola pengurusan sertifikasi K3 diubah total, jangan sampai ada celah jadi lahan pungutan liar atau korupsi. Mengurus sertifikasi K3 Kemenaker harus dipermudah dan transparan. Apalagi sertifikasi K3 sangat dibutuhkan perusahaan dan tenaga kerja di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan gelombang PHK yang terjadi belakangan ini. Pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dambaan seluruh rakyat Indonesia. Itu harus diwujudkan oleh siapapun yang berkuasa di Indonesia. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan.